Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في محكمة التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. اللهم اشرح صدورنا وتجاوز عن سيئاتنا وهب لنا فهم الأنبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من أحوال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ibu-ibu jamaah pengajian KIS yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi ini mari kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk senantiasa terus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan berupa nikmat sehat. Dengan sehat itu kita bisa menggerakkan tubuh kita dari rumah menuju tempat ini dalam rangka bertolabul ilmi. Yang kedua juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman, ibu-ibu. Dengan iman ini kita masih diberikan oleh Allah hati yang mencintai kebaikan, hati yang masih diistiqomahkan untuk menetapi kebaikan, masih bersemangat. Mudah-mudahan nikmat iman ini Allah rawat terus, Allah jaga terus sampai kita meninggal menghadap Allah. Amin. Itu yang dirahmati oleh Allah. Tema kita apa Bu ini Bu hari ini? Makna doa sapu jagat. Sapu jagat itu artinya apa Bu? Sapu jagat itu sapu. Ya istilahnya doa yang kalau dibaca itu mencakup semuanya. Ya. Ini doa ini terkenal ibu-ibu. Doa ini terkenal. Ya insya Allah semuanya pada bisa. Doanya gimana Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kita mempelajari makna daripada doa sapu jagat? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengamalkan doa ini, Ibu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, karena taruh doain Nabi. Bahwasanya doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah itu adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, niki. Jadi doa ini sering dipanjatkan oleh Rasulullah. Lebih-lebih doa ini sebagian ulama mensyariatkan menganjurkan dibaca ketika di hari-hari tasyrik. Ya, atau setelah menunaikan ibadah haji. Ya, meskipun kita hari ini sudah keluar dari hari tasyrik, tapi tidak mengapa. Di antaranya ada seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Ikrimah. Beliau ini murid Ibnu Abbas. Beliau mengatakan kana yustabu yuqor fi yamin tasyrik. Karena atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahasanya dianjurkan untuk banyak mengucapkan doa di hari-hari tasyrik. Apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah ini. Meskipun kita sudah di hari tasyrik, doa ini tadi disampaikan oleh Anas bin Malik dari hadis Bukhari Muslim bahwa Nabi sering mengucapkan ini. Ya, ketika kita habis sholat, habis tahajud, tidak apa-apa Bu, kita ucapkan doa ini.
Ternyata juga ibu-ibu, doa ini dalam Quran. Ada dalam Al-Quran. Itu dalam surat Al-Baqarah 201. Nah, ini. Jadi kumpul kali doa ini. Jadi doa yang sering kita dengar, sering kita lantungkan, ternyata syariat dalam Quran juga dalam hadis. Nah, yang perlu kita kaji ini adalah ini kok doa ini dianjurkan oleh Allah. Nah, ini Bu. Yang kedua nanti kita belajar bagaimana kita dunia hasanah. Nah, mudah-mudahan kita selesai pada pagi ini. Ya. Saya sampaikan dulu dalam Al-Quran, Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Ya, kita mulai kajian kita pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 dan 201. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru kum Nasim ulur tina fit dunya wa man lahu fil akhirati Allah wa minhum ulur fit dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adzabannar. Nah, ini ayatnya Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Yang artinya ibu-ibu, nah ini. Apa Ikakum ibadah manasik. Makna manasik ini ada tiga, Bu. Dalam ayat ini maknanya ada tiga, nggih. Yang pertama, yang dimaksud manasik di sini adalah rangkaian ibadah haji. Yang disebut manasik ini adalah setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji. Jami'u af'alul haji. Ini saya ambil dalam kitab tafsir Zadul Masir ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi. Makanya kalau sering kita dengarkan ibu kalau orang mau berangkat haji itu ada istilah apa, Bu? Manasik, latihan. Ya. Yang kedua adalah setelah selesai manasik di sini maknanya adalah kurban. Maka ada kata-kata nusuk. Nusuk itu kurban, menyembelih. Ya. Dan ini ayat ini pas kita kaji setelah selesai ibadah haji, ibadah kurban. Mengatakan yang ketiga ini yang disebut manasik di sini adalah ibadah secara umum ya Bu ya, ibadah secara umum. Maka kita sering dengar ketika kita sholat kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tapi yang lebih sahih yang oleh banyak ulama ini Bu, haji. Ya. Setelah menyelesaikan ibadah haji. Tapi mau digunakan untuk ibadah juga boleh. Allah sakuru ingat Allah. Diperintahkan Bu, kalau kita sudah setelah saya melakukan ibadah haji atau kurban atau ibadah yang lain, ingat sama Allah. Jangan ingat yang lain. Ya. Hadikum akum al-asyad dan dikir. Sebagaimana kamu dulu menyebut bapak-bapak lebih dari itu. Nah, ini kita bahas dulu Bu ayat yang pertama ini nggih. Jadi ayat ini turun kata para ulama Bu. Dulu ada orang-orang jahiliyah ya Bu ya. Jadi syariat haji itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Cuma caranya beda dengan sekarang. Dulu ada tawaf. Ya, dulu juga ada tawaf.
Lah dulu tuh orang jahiliyah ketika setelah selesai haji, Bu, mereka itu gerombol, berkumpul. Yang mereka lakukan, Bu, mereka gerombol, berkumpul, mereka ngomong, mereka berbicara, mereka ngobrol dengan sesama teman-teman mereka, apa Bu? Akaru af'ala abaihim. Mereka menyebut jasa-jasa bapak-bapak mereka. Jadi bukan mengingat Allah, kan malah kepada Allah malah menyebut bapak-bapak mereka. Dulu bapak saya itu yang bangun gedung balai desa misalnya ngoten Bu nggih. Dulu bapak saya itu yang bangun jalan ini, gitu Bu. Cerita tentang jasa-jasa bapak mereka. Habis ibadah haji, bukan malah pikir kepada Allah, malah menyebut jasa-jasa bapak mereka. Wah, mereka cerita tentang dulu waktu mereka bersama bapak-bapak mereka. Dulu saya sama bapak saya itu begini, begini, begitu. Tidak dikira sama Allah, malah menyebut kebersamaan dia kepada bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka. Wa ansabihim dan disebut sama Allah, tapi bicara tentang nasab, keturunan. Saya ini keturunan, kalau Jawa apa Bu? Ningrat. Nah, saya gitu. Aku keturunan ningrat tuh, tambahan, nah gitu. Aku tuh keturunan baru dari dulu gitu ya. Padahal kalau kena besok pas harus daging, diadain apa? Nah, nggak tahu itu istilah gimana ya. Jahiliyah. Jahiliyah. Fakhoru bidalik. Tujuannya apa, Bu? Kayak gitu tuh tujuannya apa? Fakhor. Pamer. Bangga. Wah, niki. Lalu lalu ayatnya diturunkan oleh Allah untuk mereka. Kami jangan kamu bicara itu. Ingatlah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ayat kepada Allah. Jangan malah bicara kaidahnya. Apalagi punya tujuan untuk membangga-banggakan. Nah, niki. Jadi ibu-ibu, sifat bangga-bangga dengan nilai-nilai dunia itu adalah merupakan sifat jahiliyah. Ampun niki. Allah tegur nggih wonten surat At-Takasur. Hafal Bu? Hafal mboten? Ayo bareng-bareng. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lamu thumma lamun ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini dibaca Bu kalau pas sholat tahajud ya Bu ya. Biar hafalannya banyak. Masa tahajud dibaca kulhu terus. Isi guyune banget. Yang penting apa? Tapi tolong sholat yang lain ya Bu ya. Kadang-kadang tahajud 2 rakaat 1 witir muter ning kalau 3 kul tok niki mau. Kul huwahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu binas tambah 1 kul ya ayyuhal kafirun. Tapi nggak selesai-selesai ya. Soalnya muter terus. Nah niki. Nah, Bu ya. Jadi kumut kasur mewahan bergagal telah melalaikan kalian. Apa maknanya? Melalaikan kalian mengingat Allah. Niki. Ya, Pi. Bangga-bangga diingatkan oleh Allah. Megah diingatkan oleh Allah. Allah, kata ahli tafsir, ada 3 hal yang sering dibanggakan oleh manusia. 1, bangga dengan harta.
Nah, sekali lagi Bu, bangga-bangga dengan harta dengan niat sombong. Itu termasuk perbuatan jahiliyah. Ya. Padahal apa namanya? Eh, ketika kita ini berbangga-bangga dengan harta, ketika kita punya harta yang banyak, ternyata tidak bisa nolong ketika nanti di akhirat yang kita bangga-banggakan tadi kalau bukan untuk Allah. Uangnya banyak triliunan rupiah. Kira-kira bisa nggak Bu menghentikan dia dari kematian? Tidak bisa. Allah sindir dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Kalla wakila man wa bisaku bisak ila rabbika yauma idinil masak. Wakila man, siapa yang bisa menghalang-halangi nyawa kamu? Siapa yang bisa menjadikan kamu, uangmu, jabatanmu? Coba berikan. Dia ngomong, tolong bawa saya ke rumah sakit yang paling hebat di Semarang. Harus tidak masalah. Saya punya segalanya. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ini dijaga. Kemana Bu? Singapura. Yang paling pintar, yang paling bagus, adalah dia mengobati kasihannya. Tunjuk orang yang paling sayang dari suster-susternya yang baik, yang kelihatan, yang tahu, biayanya masalah. Ini Bu, kalau tadi dibanggakan harta itu. Ini intinya cuma satu, jangan saya. Wakilaman roh. Allah tuh nantang. Siapa yang bisa ngobatin kamu? Nah, ternyata apapun yang dia usahakan, itu dia sudah yakin. Hari ini adalah hari perpisahan saya dengan istri yang saya cintai. Hari ini adalah hari perpisahan saya dengan anak yang saya sayangi. Hari ini adalah hari perpisahan saya dengan harta saya yang saya kumpulkan. Hari ini adalah perpisahan saya dengan seluruh apa yang saya miliki di dunia ini. Bisa lutut kanan dan lutut kiri mau menyatu, mau dingin. Naik perut, naik ke dada, naik ke tenggorokan, langsung keluar dari ubun-ubun. Ila rabbika yauma idinil masak, dia diringkuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa nggak Bu harta menahan dirinya dari kematian? Tidak bisa. Mana yang katanya dibanggakan tadi? Hati-hati nih. Kemudian yang kedua tadi, setelah apa itu harta, aulad, yaitu anak. Boleh punya anak, kita soleh Bu. Anak itu dalam pandangan orang tua itu ada 5. 1, anak itu sebagai formalitas dalam kehidupan. Maksudnya formalitas itu ya penting orang berkeluarga itu punya anak. Kalau nggak punya anak rasanya kurang sempurna gitu ya. Nanti kalau punya anak ya yang penting sekolah TK ya TK, SD ya SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah, kemudian kerja, kemudian nikah, kemudian punya cucu, kemudian mati. Nah itu aja. Tanpa memandang
Apa itu Bu? Gimana sekolahnya menjadikan anakku soleh-solehah ndak gitu ya. Tidak punya visi misi. Nah ini Ki, ada hanya formalitas. Yang kedua apa Ibu? Sebagai fitnah. Dalam surat At-Taghabun ayat 15. At-Taghabun ayat 15. Ya, yang pertama sebagai formalitas keluarga. Yang kedua adalah fitnah. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu menjadi fitnah. Fitnah di sini ada kekurangan fisik. Sabar enggak? Sabar enggak? Anaknya lahir tidak sempurna. Anaknya lahir ya punya sakit yang aneh. Sabar enggak? Ya. Kemudian yang ketiga, anak sebagai zina. Zina itu adalah hiasan. Hiasan. Yang diperbaiki oleh orang tuanya hanya urusan fisik. Senang sekali kalau anaknya dikatakan cantik, ganteng, tapi rak sholat. Tapi nggak bisa ngaji. Ada hanya fisiknya saja yang diperbaiki. Tapi rohnya nggak pernah. Akhlaknya nggak pernah. Nah, kemudian yang keempat adalah durhaka. Nah ini naudzubillah. Ini sama Allah. Ini sama Rasulullah. Ini sama orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Dan yang keempat, apa Bu? Yang kelima, qurrata ayun. Mudah-mudahan anak kita yang kelima ini Bu. Sebagai penyejuk mata kedua orang tuanya. Anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada kedua orang tuanya. Qurrata ayun. Gini, ada lagi Bu yang dibanggakan dalam surat At-Takasur. Yang kedua adalah tadi dikatakan oleh ulama berbangga dengan harta dan anak. Kemudian yang kedua At-Takasur bil wal ashir. Berbangga dengan keluarga yang dia keluarganya dari kalangan yang dihormati atau keturunan yang dipandang tinggi di mata masyarakat. Atau dia punya jabatan. Itu semua ibu-ibu dalam pandangan Allah sama. Ketika ada seorang jenderal misalkan ya Bu ya. Dia meninggal. Ditanyai oleh malaikat dalam kubur. Kira-kira malaikat takut gak Bu? Jenderalnya ngancam. Macam-macam aku malaikat. Aku bintang. Pinten Bu? Bintang 7. Oke puyar. Nah, itu. Tidak ada Bu. Ya makanya itu. Jadi hati-hati dengan sifat berbangga bangga. Karena itu semua tidak akan bisa menjadikan kita jaminan keselamatan di akhirat. Kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ketika setelah selesai suatu ibadah, kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak dikir, bukan berbangga-bangga sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, kemudian yang kedua Ibu-ibu masih dalam surat Al-Baqarah ayat 200 tadi, ketika orang-orang jahiliyah telah melakukan ibadah manasik, mereka juga doa. Nah, ini Ibu. Tadi mereka tidak mengingat Allah, tapi malah mengingat bapak-bapak mereka. Kemudian mereka berdoa. Tapi doanya ini Bu. Nah, ini orang jahiliyah itu berdoa. Ya, Islam. Iya, tapi tidak ada hasanah. Allah berikan itu di dunia. Tapi ingat, di akhirat dia tidak mendapatkan bagi siapapun. Maka kita kalau doa, Bu, jangan seperti orang jahiliyah yang hanya doa minta kepada Allah dunia
tanpa embel-embel hasanah. Contohnya, yang dalam tafsir ya Bu ya, doanya orang jahiliyah nih, saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi, nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, doanya begini, Allahumma inna abdi kana azimul jannah. Ya Allah, sesungguhnya bapakku itu memiliki mangkok yang besar. Nah itu mangkok atau yang mahal. Misalnya kalau ibu-ibu di rumah, piringnya mahal, gelasnya mahal. Mereknya apa itu? Bakarat, Essensa, apa itu yang di itu? Tango, siapa lagi Bu? Dan lain-lain itu. Meninggalkan perabot yang mewah-mewah. Mengatakan, Allahumma inna syukri karena wahai Bapak, wahai Allah, sesungguhnya Bapakku itu banyak. Mahal. Hasil ibil, Bapakku itu banyak punya kambing, banyak punya unta, banyak hewan ternak. Ini misalnya, ya Allah, berikanlah kepada aku sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada Bapak kami. Itu doanya orang jahiliyah. Kalau mungkin kita identikan sekarang, ya Allah, saya mohon berikanlah kami mobil mewah ya Allah. Namanya Pajero, panas jobo jeru. Contohnya, ya Allah, berikanlah kami motor ya Allah. GL Pro, genjot langsung protol. Ya Allah, berikanlah kami rumah yang mewah ya Allah, mepet sawah. Jadi, boleh, itu boleh Bu. Tapi beda dengan orang jahiliyah. Dia punya seperti itu tadi Bu. Niatnya bukan untuk lillah, nanti ada keterangan itu. Tapi untuk kalau sudah punya tadi itu bisa dibanggakan, bisa untuk kesombongan. Nah ini gitu. Lalu Allah ngajarin kita. Lah ini masuk materi ya Bu ya. Lalu Allah ngajarin kita doa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Bu, doa yang disyariatkan. Jangan kayak orang jahiliyah, dunia tok enggak ada hasanahnya. Tadi kita sampaikan hadis Nabi, bahwasanya Nabi itu aksaru doa. Banyak-banyak berdoa. Nabi Muhammad itu apa Bu? Doanya doa sabu jagat ini. Nah sekarang apa makna Robbana atina fid dunya hasanah? Lah niki. Jangan-jangan kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah. Orang jahiliyah. Dunia hasanah identik dengan kemewahan. Dunia hasanah identik dengan jabatan. Dunia hasanah identik dengan popularitas. Sementara itu semua di dunia. Nah ini perlu kita baiki pemahaman kita. Bisa jadi sebenarnya sudah baik dunia itu. Namun kita tidak merasa. Tidak sadar. Karena kita pemahamannya masih sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah. Dan ini jelas sekali. Robbana atina fid dunya hasanah, mobil gede ngono. Robbana atina fid dunya hasanah, omah gede. Robbana atina fid dunya jabatan gede ngono. Ternyata itu keliru. Oleh karena itu, pagi ini kita akan ungkap apa sih makna kebaikan dunia. Oke, saya ambil dalam tafsir Zadul Masir yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Yang pertama itu makna kebaikan dunia. Ini ada 7. Ada 7 makna kebaikan dunia.
Jadi kalau kita nanti mendapatkan di antara 7 itu, Ibu, kalau kita mendapatkan di antara 7 itu, bahwasanya ibu-ibu telah mendapatkan kebaikan dunia. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis. Yang pertama adalah, kata para ulama, kebaikan dunia itu adalah wanita yang solehah atau istri yang solehah. Ya Allah, ini disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jika ibu-ibu berdoa atau seorang suami berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kok istrinya solehah, ya Bu ya, berarti dia telah mendapatkan kebaikan dunia. Bukan namanya solehah ya Bu ya, tapi sifatnya solehah. Bukan cantik, bukan, tapi sifatnya solehah. Dan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia solehah. Kata Nabi, dunia ini biasa. Cuma saja Bu, di dunia ini ada yang dijadikan perhiasan, ada emas, ada berlian, ada laut, ada gunung, ada tanah, ada tambang, ada apa lagi Bu? Ada mobil, ada rumah, ada sawah. Itu semuanya hiasan dunia, ibu-ibu. Kata Nabi, sebaik-baik hiasan yang ada di dunia ini bukan itu, Bu. Tapi apa, Bu? Istri yang solehah. Ya Allah. Istri yang solehah. Jadi ibu-ibu yang hari ini datang ke sini, itu Masya Allah, Bu, jenengan itu ditukar dengan dunia ini, Bu, masih mahal jenengan. Masya Allah. Ngono kok ribut lah ya. Ya sama aja kurangan ya Bu ya. Ini kalau ada bapak-bapak tak sindir. Tapi ibu-ibu itu Masya Allah, kata Nabi ini ya, wanita soleh itu mahal sekali. Makanya pertanyaannya sekarang adalah, apa ciri wanita soleh? Lah niki Ibu. Disampaikan oleh para ulama, ciri wanita soleh itu satu, namanya baik. Namanya baik. Berusaha untuk memperbaiki agamanya. Kita ini manusia yang banyak kekurangan, tapi kita berusaha untuk perbaiki agamanya. Islamnya bagus, berusaha dengan ngaji, dengan berkumpul dengan orang-orang soleh ya Bu ya. Ini bagian daripada sebagai memantaskan diri kita menjadi wanita solehah. Dan ini betul-betul menjadi sasaran yang dinasihatkan oleh para jomblo dari laki-laki kalau mau nyari jodoh. Kata Nabi Muhammad, tungkahul mar'ah li'arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah wali maliha. Ada yang menikahi perempuan karena harta. Wali hasabiha, dia menikahi perempuan karena nasabnya atau martabatnya. Wali jamaliha, lagi sing akeh gitu. Menikahi perempuan karena cantiknya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Dari 4 ini Nabi memberikan apa Bu? Nasihat. Fatfar bidzat idin taribat yadak. Rawahul Bukhari. Maka pilihlah dari 4 ini tuh agamanya. Insya Allah kalian akan menjadi orang tidak akan merugi. Insya Allah. Betul kata Nabi, tidak merugi. Wong wanita solehah kok. Dia punya apa namanya, dibandingkan dengan dunia dan seisinya masih menang wanita solehah. Maka Nabi pilih
Kalau kamu mendapatkan wanita, pilihlah karena itunya. Ya. Ya minimalnya ya sholatnya, ya Bu ya. Ini penting ini. Karena beradaan wanita soleh itu, Masya Allah, ketika di rumah, ya Allah. Tuh, Bu, meskipun rumahnya niku, ya Allah sederhana ya Bu ya. RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit sekali. Misalkan. Tambahinnya apa lagi Bu? Itu kalau ada wanita soleh seperti Baiti Janati. Rumahku adalah surgaku. Oh, kalau wanita itu di rumah itu yang menjadikan ujung tombak kebahagiaan itu wanita kok di rumah. Ibu-ibu sakit gitu aja sudah bapak-bapak repot kok. Apalagi anak limo, pitu. Benar Bu ya? Kalau perempuannya sedih itu yang lain juga ikut sedih kok. Ya Bu ya? Makanya ujung tombaknya itu perempuan di rumah. Meskipun rumahnya magrung gitu, luas ngoten niku. Cantik, tidak solehah, ya Allah, kayak neraka. Bendunut warung, terus balang-balangan piring, sendok, garpu, ngantek sesuk meh, maaf mboten nonton piring. Ya Allah. Iki nggih, itu Bu ya. Jadi yang pertama memiliki agama yang baik atau berusaha untuk memperbaiki agamanya. Kemudian yang kedua, jadi wanita solehah itu adalah menutup aurat atau menjaga aurat. Surat Al-Ahzab ayat 59. Perintah untuk berjilbab bagi wanita. Ya, kulli aswaji wa wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Hei Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, dan katakan kepada wanita beriman, supaya dia mendekatkan jilbabnya. Jadi dari ayat ini, jilbab itu hukumnya wajib bagi perempuan. Jaga aurat. Yang ketiga, memiliki sifat malu. Punya sifat malu, Bu. Kata Rasulullah, layak ilah Bukhari. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Wanita solehah itu, kalau bermaksiat itu malu sekali. Dan itu kalau ada pada diri seorang wanita, itu adalah kebaikan. Harus punya rasa malu, Bu. Hari ini, Bu, banyak wanita yang telah dicabut rasa malu. Lihat, Bu. Wah, di medsos itu, TikTok, ilate melet-melet. Ente mboten. Terus joget-joget. Kayak wong kentir. Maksudnya apa? Ya aku ya gumun iku. Terus di atas panggung, teriak-teriak, zina, ya Allah. Membikin konten-konten yang tidak mendidik. Yang terbaru kemarin kan anaknya yang usia 5 tahun gimana itu, Bu? Gimana itu saya lupa itu. Oleh ibunya. Ya. Dilecehkan anaknya sendiri oleh ibunya. Masya Allah, ini wanita loh coba. Makanya sebuah negara ya Bu ya, sebuah negeri kalau ingin baik, maka harus baik wanitanya. Karena tadi ujung tombaknya itu. Nah, kalau wanita-wanita seperti itu dia punya keturunan lalu tidak paham cara mendidik, waduh, gimana anaknya? Lah wong ibunya saja seperti itu. Makanya ibu-ibu, mari kita didik anak-anak putri kita untuk memiliki sifat malu ya Bu ya dalam kemaksiatan. Bahwa wanita sampai ditato ya Bu ya. Rambutnya disemir, abang, hijau, kuning ya. Semongko ini. Ya, terus ditato separuh, ditindik telinganya, hidungnya. Ya Allah. Makanya ibu-ibu, mari kita bentengi anak-anak kita dengan baik. Kemudian yang keempat, wanita soleha itu adalah
orang yang menjaga sholatnya, puasa, kehormatan, dan taat sama suami selama memerintahkan yang baik. Jadi wanita soleh ini, Bu. Kata Rasulullah, "Idza sholatil mar'atu khamsaha." Nah, niki. Hadis riwayat Ahmad. "Idza sholatil mar'atu khamsaha samat sahruha wa fitratha wa zawjaha wa iladaha." Insyaallah. Huli al-jannah min ayyi abwabin syi'ti. Apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, memenuhi puasa Ramadan, ya. Dan sama suaminya dalam hal yang makan, besok di akhirat ibu-ibu akan diomongi sama Allah. Udkhuli al-jannah. Ibu monggo mlebet swarga. Min ayyi abwabin syi'ti, milih pintu mana saja yang jenengan kersa. Monggo. Di surga banyak pintu ya, Bu ya. Ada pintu ma'wa, ada pintu aden, ada pintu naim, ada pintu firdaus. Kira-kira milih pintu mana, Bu? Firdaus. Firdaus ya, Bu ya. Itu jannah yang dekat dengan Rasulullah itu ya, Masya Allah. Ibu. Nah, yang paling abot niku napa? Taat sama suami. Ibu. Ketika dina muput ngurusi gawean omah, ya momong, ya ubah-ubah, ya ngedusi bocah, bapake bal kerja njaluk teh. Put, gawe teh ngoten niku. Nesu. Ayo capek ngene. Akhirnya teh ora kei gula malah deterjen. Astagfirullah. Itu durhaka ya, Bu ya. Gawe kopi ora kei kopi malah oli. Aduh. Ampun, Iki, Bu. Taat sama suami dalam hal yang baik. Selama suami itu nyuruh yang baik, tidak ada unsur maksiat, gawe teh mboten maksiat ya, Bu. Suruh apalagi mijeti kakinya, Masya Allah, itu jenengan pahalanya swarga, Bu. Masya Allah. Enak loh, cuma dikit aja lebih surga wong perempuan itu. Laki itu yang berat itu, Bu. Masya Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, nah ini. Yang kelima, menyenangkan suami. Menyenangkan suami. Wanita solehah nih. Kata Rasulullah, ala ukhbiruka bi khairin ma yaktizul mar'u. Masya Allah. Para sahabat diomongi oleh Kanjeng Nabi. Hei sahabat, maukah aku beritahukan pada kalian kendaraan apa yang paling baik yang disimpan oleh seseorang? Kata Rasulullah, al-mar'ah solehah. Dia punya istri solehah. Di mana istri yang solehah ya Rasulullah? Idza nadhara ilaiha sarathu. Kalau engkau memandang istrimu, dia membahagiakanmu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu harus tanggap ini, Bu ya. Misalkan suami pulang kerja, wah jam 4 iki. Oh, aku tak mandi dulu gitu. Aku tak wangi-wangi dulu gitu, Bu. Kalau perlu ketika datang dicium tangannya, kaos kakinya dilepas gitu, Bu. Ibu gitu gak, Bu? Lah kok kompak. Ya Allah, lo kok pret iki. Ini pahala loh, Bu. Masya Allah. Bu, jangan kalah sama Bu. Ya Allah, orang desa itu sekosan gue campur. Terus bawain pakang. Ya mamanya. Saya papa mau ke kandang sapi. Ngersiin letong. Nah, yang undangnya mak. Niki nggih Bu nggih, jangan kalah sama orang desa. Kadang-kadang niku ya Allah bojone teko urung adus, ora nganggo Rexona malah remason. Kene kurul-kurul kaya cate. Galak meneh, waduh. Galak meneh. Ngono teko, Bu, wis masak sego. Wis aja kakek ngomong.
Getak-getak terus ya apa, juga jadi gimana bikin garis. Aduh, angon ta nggih, bojone cepet kok sun to nggih. Ning. Niki mboten nutu kan. Nah, niki mboten nutune. Oke, ibu. Nah, sebenarnya di dalam Islam banyak wanita soleh ibu, Pak. Wanita soleh itu juga banyak dicontohkan. Contohnya siapa? Masitoh. Itu dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. Jadi ketika Nabi itu Isra Mi'raj itu diperlihatkan di surga itu bau wangi. Siapa itu? Itu Masitoh, seorang penyisir anaknya Fir'aun. Beliau ini memang luar biasa ya Bu ya. Wanita yang mempertahankan akidah ya. Kemudian keluarganya semuanya dimasukkan oleh Fir'aun ke dalam kuali yang besar yang mendidih. Mati semua, meninggal semua itu. Bahkan anak-anak kecil yang bisa berbicara itu termasuk anaknya Masitoh. Jangan takut Ibu, kita itu meninggalnya sementara nanti kita akan berjumpa lagi di surga. Mempertahankan akidah. Jadi ketika nyisir anaknya Fir'aun itu beliau mengatakan Bismillah. Anaknya mengatakan, apa yang kau baca? Yang aku baca adalah kalimat Allah. Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Ya, saya punya Tuhan itu bukan ayahmu, tapi Allah. Bolehkah aku sampaikan hal ini kepada ayahku? Silahkan. Ketika Fir'aun mengetahui, Fir'aun murka. Kecil kamu mengakui ada Tuhan selain aku? Ya, Tuhan saya adalah Allah. Kalau begitu, aku akan masukkan engkau ke dalam kuali yang sudah mendidih airnya. Itu wanita dalam beberapa sirah sejarah yang solehah, kuat mempertahankan akidah. Ada lagi ibu, namanya Asiyah binti Muzahib. Itu adalah wanita yang hidup dengan gemerlapnya harta, kekuasaan, istri Fir'aun ini bu. Tapi Allah jaga tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Alhamdulillah. Beliau ini ketahuan menyembah Allah, oleh Fir'aun disiksa sampai meninggal. Sebelum beliau dieksekusi oleh Fir'aun, ada doa yang terkenal dalam surat At-Tahrim ayat 11. Doanya adalah ini li inda baitika fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qaumidz dzalimin. Ya Rabb, bangunkan aku rumah di surga. Saya akan tertarik dengan istananya Fir'aun. Masya Allah nih. Ini contoh wanita yang tidak gila harta, tidak gila kekuasaan. Dia justru malah memilih dibangunkan rumah di surga daripada dibangunkan istana di dunia, yaitu istananya Fir'aun, Ibunda Asiyah. Kemudian yang ketiga ada Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, yaitu istri yang selalu taat kepada Allah bersama suaminya, meskipun berat untuk menyembelih Ismail. Ini pernah dibahas, ini ketika bulan Dzulhijjah biasanya dibahas. Kemudian yang keempat Khadijah, istri Rasulullah yang pertama. Beliau ini orang kaya, mewakafkan hartanya untuk Rasulullah, untuk dakwahnya beliau. Sampai-sampai hatinya Rasulullah itu, meskipun istrinya Rasulullah itu banyak, tapi yang paling dominan dalam hati Rasulullah itu sebenarnya adalah Khadijah. Karena dia menemani Nabi sejak awal sampai hingga akhir hayatnya itu Khadijah. Kemudian yang kelima adalah Ummu Sulaim atau Rumaiso, wanita yang mampu menenangkan suami ketika anaknya meninggal. Masya Allah. Jadi istrinya Rumaiso ini kan ketika pergi berperang, beliau punya anak kecil. Anak kecilnya meninggal. Suaminya datang pulang ke rumah, ditanyakan anaknya, mana anak kita? Anak kita lagi, anak kita sudah tenang. Gitu. Rumaiso menghias wajahnya secantik mungkin. Kemudian suaminya diajak oleh Rumaiso melakukan apa namanya ya hubungan. Kemudian setelah itu Rumaiso bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya kita dititipin oleh seseorang, lalu titipannya diambil, apakah kita menyerahkan? Kata suaminya, ya kita harus menyerahkan, wong itu miliknya dia. Begitu pula Allah. Allah telah menitipkan anak kita, lalu Allah ambil. Hati suaminya itu tenang. Maksudnya tidak semarah, kaget itu ya. Karena istrinya mampu menenangkannya. Ini ibu ya. Jadi berapa wanita-wanita yang soleha yang diceritakan oleh Al-Quran dan diceritakan oleh hadis. Kemudian yang kedua Bu, kebaikan dunia. Kebaikan dunia yang kedua adalah
istiqomah ibadah. Dawamul ibadah. Jadi kalau ibu-ibu berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah, kok dikasih oleh Allah keistiqomahan dalam beribadah, ibu-ibu telah diberikan oleh Allah kebaikan dunia. Karena memang kita ini ibu-ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan ini tidak lain adalah untuk beribadah. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kita ini tidak ada hidup di dunia ini kecuali memang untuk ibadah ibu-ibu. Nah, pertanyaannya adalah ibadah itu maknanya. Lah ini yang kadang-kadang kita masih belum paham. Seakan ibadah hanya dibatasi di masjid atau di musola atau di pesantren. Tidak, ibadah itu maknanya luas. Itu ulama adalah amal ya Bu ya. Baik itu amal itu kelihatan oleh manusia atau tidak terlihat oleh mata manusia yang di sana mendatangkan cinta dan ridha Allah itu namanya ibadah. Saya ulangi lagi, segala bentuk perbuatan manusia, baik yang nampak atau yang tidak nampak oleh mata manusia, di sana mendatangkan ridha Allah dan cinta Allah itu adalah ibadah. Sehingga ibadah itu dibagi menjadi tiga. Satu, ibadah qalbiyah, ibadah hati yang tidak nampak oleh mata manusia. Contohnya, sabar. Orang tahu nggak, ibu-ibu punya masalah, kemudian sabar. Belum tentu tahu. Yang tahu yang diceritakan paling. Dengan kita punya hati yang sabar, itu pahala ibu-ibu. Karena sabar itu diperintahkan oleh agama. Ya. Isbiru wa sobiru wa robitu. Ayo sabar no. Gitu ya. Tapi kalau menurut ulama itu sabar itu tingkatan orang diberikan ujian kan ada 4 ya Bu ya. Ternyata sabar itu nomor 3. Nomor pertama apa Bu? Bersyukur. Dikasih ujian malah bersyukur. Kenapa kok dia bersyukur? Karena sebenarnya ujian kita masih ada yang lebih berat. Itu tingkatan tinggi. Yang kedua, orang yang diberikan ujian oleh Allah, yang kedua ridho. Ridho itu nggak ada beban. Karena dia sudah paham. Dari hidup ini pasti ada dua yang berpasangan. Ada senang, ada susah. Ada suka, ada duka. Ada ketawa, ada nangis. Ya Bu ya. Ada sehat, ada sakit. Itu nggak bisa dilepas dari kehidupan. Pasti ada. Maka dia menyikapinya dengan santai. Ini bagian dari takdir Allah yang tidak bisa kita tolak. Itu nggak ada beban. Loss. Yang ketiga, sabar. Lah, sabar ini ada beban. Sebenarnya dia tidak mau untuk menerima ujian ini, tapi dia tahan. Ya Bu ya, dia tahan untuk tidak melakukan yang keempat. Nah, ini yang keempat paling rendah ini. Apa Bu? Murka. Kalau sudah murka ini bahaya Bu. Murka ini ada dua. Murka dengan lisan. Apa? Mengakal-akalin itu tidak hati-hati ini. Jadi kita jangan sampai keluar dari sabar, Bu. Bahaya. Yaitu murka. Nggak terima. Gitu ya. Istilahnya nggak terima. Dengan ngata-ngatain Allah sesuatu yang lah ya, aku ki sejak lahir wis Islam. Sampai tua ya wis Islam. Masih Islam. Sholat yo tak jalan ke, tahajud yo tak jalan ke, ngaji yo sregep. Ning kok ya aku kok jek kere terus ngoten niku. Nah, ngoten niku. Hati-hati niku. Karena ukuran kebaikan itu bukan masalah itu, Bu. Sekali lagi. Kemudian yang kedua adalah murka dengan perbuatan. Nah, ini kebanyakan murka dengan perbuatan. Apa Bu? Murka dengan perbuatan. Ketika diuji oleh Allah, dia melakukan kemaksiatan. Di antaranya adalah ketika diuji oleh Allah, ya, dengan berbagai ujian bunuh diri. Nah, ngoten niku. Nah, terjerat apa Bu? Judi online. Gantung diri. Ini yang terbaru di Kebun Harjo, gantung diri seorang anak muda. Gara-gara terjerat judi
online. Meninggal usia 33. Kemarin yang di mana? Jawa Timur, suaminya disiram bensin gara-gara urusan online-online itu ya Bu ya. Ditahan. Seberat-berat apapun ditahan. Gara-gara putus cinta minum baygon. Nah, ngoten. Jerawat tidak hilang-hilang, stres. Akhirnya ke rel kereta api, nunggu Argo Bromo. Genteni rak teko-teko, jebolono masinise prei. Nah, niki, ya Allah. Dan ini banyak Bu, terus terang. Kasus bunuh diri ini banyak sekali Bu. Makanya orang kalau jauh dari agama Bu, ya Allah, dia disiksa oleh Allah dengan kehidupannya. Betul kata Imam Syafi'i, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya nuntut ilmu, menyediakan waktu, kadang yo kesel, capek, tolong sempatkan untuk ngaji. Karena nanti kalau dia bodoh, dia akan disiksa oleh Allah dalam kehidupannya dengan kebodohannya. Nggak ngerti solusi. Dikira itu kalau orang sudah terjerat utang, kemudian judi, bunuh diri, selesai. Enggak. Bunuh diri itu bisa, Bu. Bisa. Selesai pengalaman itu. Emangnya selesai. Besok di akhir dia akan disiksa oleh Allah dengan bunuh dirinya dia. Kalau dia terjun dari tempat tinggi, dia akan disiksa oleh Allah dengan terjun dari tempat tinggi lagi. Pikirannya pendek. Makanya kita sering harus banyak ngajak diskusi atau banyak ngobrol dengan teman-teman kita untuk bisa berikan motivasi, mengajak kita ngaji. Ini penting. Karena Islam itu fitrah, Bu. Islam itu ajarannya fitrah, sesuai dengan kondisi kita. Coba, Islam itu mengajarkan sabar pas kita diuji. Islam itu mengajarkan kita ini syukur pas kita dikasih nikmat. Islam mengajarkan taubat kalau kita dosa. Ya enggak, Bu? Ada solusi semuanya dari agama. Kalau pas kita lagi tidak enak hidupnya, diuji, sabar. Kalau pas lagi diberikan nikmat, tidak royal, tidak sombong, tidak foya, tapi syukur. Kalau pas diberikan oleh Allah dosa, maksiat, Allah masih membuka lebar-lebar pintu tobat. Kita disuruh enak. Kalau kita ngerti, ya niki. Nah, ibu ibadah hati tadi apa? Sabar. Ada lagi syukur. Ada lagi qanaah. Ada lagi roja, tawakal. Ada lagi khauf, ya Allah. Ada lagi mahabbah, cinta sama Allah, cinta sama syariatnya Allah. Senang, senang dengan kebaikan aja sudah ibadah, Bu. Ibu-ibu niat ngaji, ternyata kok qadarullah qadarullah ada uzur, itu saja niatnya sudah dikasih pahala oleh Allah. Inilah maha pemurahnya Allah. Kemudian yang kedua, Bu, ibadah lisan. Masya Allah, ibadah lisan. Hati, kemudian lisan. Misalkan apa, Bu? Membaca Quran. Terus apa lagi? Mengajak mengajak kebaikan, mengajak orang berbuat baik. Ya. Kemudian apalagi kata baik, ya. Bahkan ibu-ibu kalau kita ini nggak bisa berkata baik, itu aja jadi ibadah kok, Masya Allah ya. Subhanallah tuh sampai seperti itu. Itu ibadah lisan. Nah, ibu-ibu kalau kita ini sudah ngaji ya Bu ya, kita harus ada perbedaan ucapan kita dengan orang yang tidak ngaji. Ini harus. Ya, misalkan kalau ada kecelakaan, kita ucapkan apa, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ternyata di parani sing kecelakaan yang suka menghina kita. Tetap innalillahi, jangan bilang, wah, ngukur mudaro. Ya Allah, jangan ya Bu ya. Kita ini kan orang ngaji, dongake. Mudah-mudahan dengan kecelakaan itu dia sadar. Ketika kita biasanya dikasih suami kita 1 bulan 3 juta, kok bulan ini 200 ribu. Yang diucapkan apa, Bu? Innalillah, alhamdulillah. Astagfirullah. Ya Allah. Ampun jujur-jujur ya Bu ya.
Allah. Ada hujan, hujannya itu bercampur dengan panas. Yang diucapkan apa, Bu? Udan ketek. Allahumma sayyiban. Maaf ya, ora udan ketek, ora udan ketek ngoten nggih. Jadi kita tuh nanti pahala semua, Bu ya. Masuk rumah assalamualaikum pahala, Bu. Nutup jendela bismillah pahala. Tutup pintu bismillah pahala. Masya Allah. Kemudian yang ketiga ibadah badan fisik. Nah, ini banyak nih Bu. Menuntut ilmu, puasa, sholat. Nah, kalau bagi laki-laki ya cari nafkah dan lain-lain. Bahkan yang keempat Bu, yang keempat apa? Kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan. Ini fisik ya. Kan kebiasaan kita sehari-hari ibu-ibu, kalau kita niatkan untuk takwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah, maka akan bernilai ibadah. Contohnya, ibu-ibu makan, minum, itu diniati. Dengan bismillah, saya makan dapat tenaga untuk taklim, sarapan untuk ke kajian kisah. Jadi ibadah Bu makannya. Kemudian minum, ya, kemudian nyuci baju ibu-ibu ya, jemur, bersihkan rumah itu kalau diniati dalam rangka untuk kepada Allah jadi ibadah. Makanya ibu-ibu, kita ini orang beriman itu banyak pahala kalau kita tahu ilmunya. Salah satu contoh, kita hadir ke majelis ilmu itu, Bu. Itu kalau kita niatnya banyak, pahalanya juga banyak. Misalkan datang ke KIS ini niatnya apa, Bu? Nuntut ilmu, silaturahmi, apalagi ngaji, bersedekah, kan ada kotak juga kan? Nah, coba ibu datang ke sini sudah pahalanya berapa itu? Itu kalau kita paham. Ternyata pahalanya banyak. Baru aja majelis ilmu. Jadi kebaikan dunia itu tidak identik dengan harta, tapi dengan diistiqomahkan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Bu, ilmu. Orang diberikan kebaikan dunia oleh Allah itu tandanya mendapatkan ilmu. Ini menurut Al-Hasan. Ini menurut Al-Hasan. Begitu pula tadi ibadah juga menurut Imam Al-Hasan. Karena ilmu itu Masya Allah ibu, ilmu itu ternyata fadilahnya besar sekali bagi orang yang memiliki. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk itu karena ilmu. Karena ilmu itu punya akibat yakin. Orang kalau punya ilmu, dia berjalan di atas keyakinan. Al yakin ba'dal ilmi. Orang yakin itu karena ada ilmu. Orang kalau nggak ada ilmu, dia akan ragu. Dia ragu berarti dia menjadi orang yang bingung. Karena kalau kita punya ilmu, kita ini belajar agama terus, punya ilmu, insya Allah kita akan menjadi orang yang paham. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Itu kalau kita punya ilmu. Makanya sahabat Ali mengatakan ilmu itu dibandingkan harta lebih mulia ilmu daripada harta. Kenapa? Karena ilmu yang menjaga kita, sedangkan harta yang kita yang jaga. Ilmu kalau diamalkan akan bertambah, akan barokah. Harta kalau dibuat foya-foya kurang. Jadi ilmu. Makanya penganjuran anjuran oleh agama menuntut ilmu itu sampai hukumnya wajib. Kata Nabi, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Karena Nabi tidak ingin umatnya bodoh. Kalau bodoh gampang disesatkan. Kalau bodoh gampang dibolak-balik oleh setan. Setan itu paling takut dengan orang yang berilmu. Karena orang berilmu itu punya prinsip di dalam hidup dengan ilmunya itu. Dan orang yang punya ilmu, Anda mendapatkan kebaikan. Kata Rasulullah, "Mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin diberikan oleh Allah kebaikan, bukan Allah berikan harta banyak, jabatan, popularitas, bukan. Tapi Allah fahamkan agama kepada orang tersebut. Masya Allah ya Bu ya, kebaikan dunia nih. Bahkan Nabi Muhammad itu Bu, kira-kira Nabi Muhammad itu mewarisi harta apa mewariskan ilmu Bu?
ilmu. Nabi Muhammad meninggal dalam kondisi kaya raya enggak? Enggak. Kata Nabi, fa'inal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warasal ilma faman akhadha bi faqad akhadha bi hadin wafir. Para nabi tidak meninggalkan harta, dirham dan dinar dan dirham. Tapi para nabi meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisnya para nabi, dia telah memperoleh keuntungan yang banyak. Insya Allah ya. Dalam surat Al-Baqarah juga ada 269 ya, itu tentang apa namanya? Fadilah ilmu. 269 Al-Baqarah. Lalu hadis-hadisnya tadi. Kemudian yang keberapa? Empat. Oke. Yang keempat. Nah, ini. Yang keempat, kebaikan dunia itu adalah diberikan harta yang berkah. Harta yang berkah. Harta yang barokah. Ibu tahu nggak makna berkah, Bu? Berkah itu apa? Kebaikan yang tambah. Dalam kebaikan itu namanya berkah. Itu salah ibu. Punya hati yang banyak, punya jabatan dianjurkan, punya popularitas, punya perusahaan yang banyak. Asal kata kuncinya satu. Nah itu aja. Apa? Berkah. Tanda tangan. Miras tutup. Berkah itu, Bu. Tanda tangan. Tempat apa, Bu? Prostitusi tutup. Nah, itu namanya berkah. Bahkan tanpa itu kayak nggak bisa, Bu. Itu. Punya rumah luas buat pengajian. Berkah. Punya harta nyantuni anak yatim, fakir, miskin, buat haji, buat umroh. Berkah. Jadi intinya Islam tidak melarang kaya, Bu. Asalkan berkah. Dan itu adalah termasuk kebaikan dunia. Kemudian yang keberapa? 5. Yaitu al-afiyah. Al-afiyah itu apa? Kesehatan. Kebaikan dunia itu adalah diberikan sehat, Bu. Dan orang ketika diberikan sehat oleh Allah, rata-rata banyak yang melalaikan. Kata Nabi, nikmatani mahbunun kathiru minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Apa, Bu? Nikmat sehat dan waktu sempat. Kira-kira kalau kita punya uang 1 triliun, tapi kita stroke, gimana, Bu? Audzubillah. Tetap pilih sehat. Ada seseorang yang mendatangi Syekh Al-Qarni tentang kemiskinannya. Saya ini miskin, padahal saya sudah Islam, saya sudah taat, tapi kok saya tetap miskin. Minta sarannya, wahai Syekh. Jawabannya apa? Maukah aku beli apa namanya, jantungmu, ginjalmu, matamu untuk beberapa real? Kemudian ditukar di rumah sakit. Kata orang tadi, saya tidak mau. Itulah nikmat yang besar yang Allah berikan kepadamu, yaitu sehat. Sampai banyak dokter ya, Bu ya, spesialis jantung, ginjal, kulit, tahu lagi, Bu. THT. Dan kita tuh sehat semua dalam hal itu, alhamdulillah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ke-6 sampai yang ke-7 ya, Bu ya. Rizki al-wasi, rizki yang luas. Rizki yang luas. Nah, ini rizki itu secara umum apa artinya adalah bukan hanya harta ya, Bu ya. Contoh rizki itu adalah misalkan diberikan anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang nurut, itu rizki, Bu. Di dalam keluarga tidak banyak problem, itu rizki, Bu. Kemudian keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, ya, Bu ya. Semuanya pada apa itu diajak kebaikan, pada mau ya, pada sehat dan lain-lain. Itu termasuk rizki yang luas. Kemudian yang ke-7 adalah nikmat.
Dicontohkan nikmat di sini apa, Bu? Ya, diberikan oleh Allah di dunianya apa, Bu? Air. Nah, ini. Kalau kita hidup di dunia nggak ada air gimana, Bu? Susah. Diberikan oleh Allah matahari. Kira-kira kalau hidup kita itu gelap terus gimana, Bu? Nah, iso jemur ya, Bu ya. Nah, ini bisa dibayangkan itu. Itu nikmat kebaikan dunia itu, Bu. Diberikan oleh Allah lagi apa? Eh, ada air, ada udara juga, ada udara. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Kita bisa merasakan nikmatnya sayur, ya, sayur bayam, sayur kangkung, sayur yang Allah tumbuhkan itu. Ada hewan ternak yang Allah tundukkan. Masya Allah. Kemarin kita korban ya Bu ya, bisa merasakan lezatnya apa Bu? Daging sapi, daging kambing, dan Allah tundukkan itu semua. Coba Bu, kalau sapi itu buas, nah, sing jegal malah disembelih sapi nih Bu ya. Nah, ini Masya Allah. Mereka apa? Kambing itu manut, sapi manut. Karena memang sudah didudukan oleh Allah untuk disembelih. Allah marzaqau min bahimatil an'am. Kami berikan kepada mereka kamu hewan ternak yang kalian bisa nikmati. Kami tundukkan dia untuk kalian sembelih. Ya. Karena ada orang yang ngomong, "Ayo Islam itu kejem nyembelih hewan." Itu sudah rekomendasi dari Allah. Jadi kita nggak perlu mengatakan itu. Dan kita kalau kenapa Allah menyuruh korban begitu, ya kita nggak boleh bertanya-tanya tentang perbuatan Allah. Ya terserah Allah. Allah yang punya kuasa kok, gitu ya. Itu ya Bu ya, yang ketujuh. Selesai. Kemudian wafil akhirati hasanah ada tiga. Wafil akhirati hasanah. Yang pertama adalah bidadari. Kalau kalau ibu-ibu sama suami masuk surga, ya ibu-ibu yang bidadarinya, ratunya bidadari. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jannah, surga. Yang ketiga adalah ampunan, al-mu'afah. Ampunan. Ini kebaikan akhirat. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah memperoleh bagian apa yang mereka telah kerjakan. Maksudnya yang dikerjakan adalah doa tadi, Rabbana atina fidunya hasanah. Dan Allah maha cepat perhitungannya. Maksudnya cepat mengabulkannya. Makanya ibu-ibu, mari kita bertanya ya Bu ya, doa ini ya Bu ya. Rabbana atina fidunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin. Itu saja Ibu, karena sudah mendekati 10:30 kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menambah wawasan, menambah keilmuan, dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua di dunia ini selalu diberikan oleh Allah ketenangan ya Bu ya. Ketenangan, kedamaian, kebaikan, dan di akhirat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama di jannahnya. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.